Hai pejuang sarjana, bersama dengan saya Rizky. Cara membedakan judul skripsi berdasarkan dengan jenis pendekatan penelitian itu antara gampang-gampang susah. Ya, saya juga sangat memahami itu. Ketika kita berada di fase sebagai mahasiswa, terkadang kita belum benar-benar memahami apa sih itu yang namanya jenis penelitian. Kita belum benar-benar memahami untuk yang seperti itu. Kita mungkin hanya bisa memahami kulitnya saja. Oh, penelitian ini untuk ini, penelitian itu seperti itu. Tapi berbeda kalau misalkan dosen pembimbing. Pertama, mereka sudah punya pengalaman, dan yang kedua, mereka berpengalaman untuk menangani skripsi mahasiswa bimbingannya seperti itu. Sehingga hanya sekedar membaca judul saja, dosen pembimbing sudah bisa mengetahui ini judul skripsi ini menggunakan pendekatan apa seperti itu. Nah, pada video kali ini saya sudah merangkum perbedaan judul skripsi berdasarkan jenis pendekatan penelitian. Tapi sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa yang saya sampaikan pada video kali ini hanya sekedar untuk memahamkan judul skripsi berdasarkan jenis pendekatan penelitiannya ya. Saya tidak menjelaskan mengenai contoh skripsi dari beberapa jenis penelitian ataupun macam-macam pendekatan penelitian secara detail. Saya hanya menyampaikan secara umumnya saja. Sehingga pembahasan-pembahasan yang belum saya sampaikan ini akan saya sampaikan pada video yang lain seperti itu ya. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu judul skripsi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, atau biasa kita sebut dengan judul skripsi kuantitatif seperti itu. Nah, judul skripsi kuantitatif ini memiliki beberapa ciri-ciri yang sudah saya rangkum. Ciri-ciri yang pertama yaitu judul skripsi dengan pendekatan kuantitatif ini merupakan suatu project statistik. Ya, project statistik yang saya maksud adalah sebuah penelitian yang dirangkum ataupun yang diolah menggunakan data. Ya, kita sebut saja kan kuantitatif ya. Kuantitatif pasti akan selalu yang berdekatan dengan yang namanya angka dan juga data statistik. Sehingga dari project statistik itu akan memberikan hasil data statistik, ya, hasil data secara statistik. Semua yang ada di penelitian kuantitatif itu pasti akan berupa data yang benar-benar valid karena itu angka. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki asumsi penelitian. Mungkin kita sering melihat ya, kalau bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi ataupun yang sudah berpengalaman mengerjakan skripsi akan memahami bahwa di setiap penelitian dengan pendekatan kuantitatif pasti akan ada yang namanya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini umumnya berada di bab 2 kajian pustaka, ada di bagian terakhir seperti itu, di subbab terakhir ya. Nah, kenapa sih harus ada yang namanya asumsi penelitian ataupun hipotesis penelitian dalam pendekatan kuantitatif? Karena semua data yang diolah menggunakan data statistik yang semua bersangkutan dengan kuantitatif ataupun semua yang bersangkutan dengan kuanti ya, angka seperti itu, maka semua bisa diprediksi. Nah, prediksi ini merupakan asumsi. Asumsi karena apa? Karena belum dilakukan secara real, belum dilakukan uji, hanya sekedar rancangan bahwa penelitian ini harapannya memberikan hasil seperti ini. Kemudian ini akan lanjut pada ciri-ciri yang selanjutnya ataupun yang keempat, yaitu penelitian kuantitatif itu bisa memberikan hasil secara positif maupun negatif. Ya, sangat jelas. Meskipun pada judul skripsi dengan pendekatan kuantitatif ini memiliki asumsi, yaitu harapan kedepannya dalam sebuah penelitian, tapi tidak dapat dipungkiri ya, dalam penelitian pasti akan ada yang namanya trouble ataupun gagal ataupun tidak berhasil seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan positif dan negatif. Yang positif pasti sebuah penelitian yang memiliki hasil positif, hasil yang berhasil. Ibarat kata, suatu media pembelajaran berhasil digunakan untuk meningkatkan minat belajar seperti itu, ataupun suatu media pembelajaran berhasil untuk meningkatkan hasil belajar seperti itu. Nah, itu yang namanya penelitian dengan hasil yang positif. Tetapi ketika ada hasil yang negatif, maka itu bisa diasumsikan bahwa media pembelajaran ini ataupun media pembelajaran A tidak memberikan dampak positif terhadap variabel dependen yang ini seperti itu. Sehingga yang harus benar-benar dipahami oleh teman-teman semua bahwa setiap penelitian kuantitatif tidak harus memberikan hasil yang positif. Saya memiliki kakak kelas yang sebenarnya juga saya hanya mendapatkan informasi saja dari teman yang lain. Ketika kakak kelas saya melakukan sebuah penelitian dan tapi semuanya gagal, maka ya udah, yang disampaikan oleh kakak kelas saya itu ya kegagalan itu ataupun suatu penelitian yang tidak memberikan hasil yang positif seperti itu. Dan saya juga pernah mengalami, saya memberikan dua variabel dependen ataupun variabel Y. Ada dua variabel Y yang saya terapkan dalam penelitian saya, dan kemudian satu variabel independen.
Ketika saya menerapkan variabel independen A terhadap Y1 ataupun variabel dependen yang pertama, dan itu memberikan dampak positif, berarti media yang saya gunakan berhasil terhadap variabel Y ini, ataupun misalkan minat belajar. Dan kemudian dalam variabel yang selanjutnya ataupun variabel Y2, misalkan kita ambil contoh hasil belajar. Kalau yang tadi ini minat belajar ternyata memberikan positif ya. Kemudian yang hasil belajar, ketika media yang saya gunakan, saya uji terhadap hasil belajar, ternyata tidak memberikan hasil belajar yang bagus, ataupun hasil penelitiannya adalah negatif. Dan itu tentu mau tidak mau memang harus saya sampaikan. Karena apa? Kita harus melakukan sebuah penelitian yang realistis. Kita tidak boleh melakukan kecurangan. Kenapa? Ketika mendapat hasil yang negatif dan kita mencari cara agar hasilnya menjadi positif, kita tidak perlu melakukan itu. Kita sampaikan saja apa yang sudah terjadi ataupun apa yang sudah kita dapatkan dari hasil penelitian kita. Itu dari pandangan saya. Seharusnya memang semua penelitian tidak boleh dipaksakan ya. Apa hasilnya ya itu ditunjukkan saja, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki data valid statistik. Data valid statistik ini maksudnya apa? Ya, yang namanya juga penelitian kuantitatif pasti berkaitan dengan data, angka, dan statistik. Perhitungan statistik seperti itu ya. Jadi hasil yang diberikan dari penelitian dengan pendekatan kuantitatif pasti harus berdasarkan data valid, dan itu dari perhitungan secara statistik. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu judul skripsi dengan pendekatan kualitatif. Judul skripsi dengan pendekatan kualitatif ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama dari penelitian dengan pendekatan ini adalah merupakan penjelajah fenomena. Ya, yang saya maksud dengan menjelajah fenomena yaitu ketika penelitian kualitatif, mereka adalah mencari sumber lebih eksplisit tentang suatu fenomena. Penelitian kualitatif itu lebih tepatnya memang sebuah penelitian untuk menemukan fenomena ataupun apa yang terjadi dalam suatu problem. Kita cari landasan-landasannya, mengapa problem itu bisa ada seperti itu. Sehingga ini lanjut pada ciri-ciri yang kedua, yaitu tidak memiliki asumsi. Karena penelitian ini tidak bisa ditebak apa akhirnya, maka tidak ada yang namanya asumsi dalam penelitian ini. Makanya dalam setiap penelitian kualitatif itu tidak memiliki namanya hipotesis penelitian seperti itu. Adapun misalkan ada, itu jarang sekali. Karena ketika kita melihat pedoman penulisan skripsi dalam setiap kampus, pasti dalam bagian penelitian kualitatif akan ditulis hipotesis penelitian jika ada, seperti itu. Tapi kalau untuk penelitian kuantitatif pasti ada yang namanya hipotesis penelitian. Jadi untuk penelitian kualitatif ini tidak memiliki asumsi. Kita harus benar-benar mendapatkan hasil akhirnya tanpa kita bisa menerka apa hasilnya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya ataupun yang ketiga adalah tidak memiliki positif atau negatif. Artinya hasil yang kita temukan tidak bisa kita tebak apakah positif atau negatif, seperti itu. Dalam artian penelitian kualitatif ini kita tidak benar-benar bisa menebak hasilnya itu seperti apa. Misalkan contoh, anak usia dini putus sekolah. Kita tidak bisa menerka ini karena apa kok bisa putus sekolah, seperti itu. Kemudian dampak yang diberikan dari anak yang putus sekolah itu seperti apa, kita tidak bisa menelaah. Kita hanya bisa mendapatkan data, kemudian kita menganalisanya. Dan data yang kita analisa itu mau berbentuk hasil yang esensinya negatif, maka ya udah, itu akan dimasukkan dalam hasil yang positif, seperti itu. Kemudian apabila memang hasilnya positif, memiliki esensi yang positif, maka ya udah hasilnya tetap positif. Paham ya maksud saya ya? Jadi istilahnya itu, misalkan ketika anak putus sekolah, maka kita harus mencari ini kenapa penyebabnya. Misalkan penyebabnya orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anak. Ini kan merupakan esensi yang negatif, dan kita tidak bisa mengolah ini untuk dijadikan positif. Maka negatif ini dilaporkan secara positif, dalam artian memang segala pelaporan yang ada di penelitian kualitatif itu berbentuk positif, meskipun esensi di dalamnya adalah hal-hal yang negatif, semisal orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anak, seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri yang terakhir adalah data valid fleksibel. Ya, data valid fleksibel ini yang saya maksud adalah suatu penelitian kualitatif kan tidak bisa kita tebak, tetapi kita bisa mendapatkan data yang valid. Ya, ketika kita sudah mendapatkan data yang valid, maka tinggal bagaimana kreativitas kita dalam mengolah data tersebut. Misalkan kita mendapatkan esensi dari data tentang anak yang putus sekolah, maka kita harus mengolah apa sih yang bisa kita olah tentang sumber ini. Ketika kita mendapatkan esensi tentang anak yang putus sekolah seperti itu, maka kita harus mengolah. Nah, olahan tekstual kita memang tidak boleh sembarangan dibuat.
melainkan kita juga harus menyandingkan dengan referensi-referensi yang mendukung. Misalkan ketika anak tidak melanjutkan sekolah ataupun putus sekolah bisa menyebabkan ini dampak-dampak buruknya misalkan ya, dan kemudian hal itu diperkuat oleh penelitian ini ataupun hal itu diperkuat oleh ini ataupun oleh para ahli dan sebagainya seperti itu, maka itu adalah penguat-penguatnya. Itulah fungsi dari referensi dalam penelitian kualitatif. Maka penelitian kualitatif memiliki referensi untuk memperkuat data yang kita sampaikan, memperkuat argumen yang kita sampaikan. Karena apa? Karena penelitian kualitatif itu fleksibel, meskipun data yang kita dapatkan pun valid seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang judul skripsi dengan pendekatan Research and Development, atau yang kita singkat dengan R&D seperti itu. Penelitian R&D ini ataupun judul skripsi dengan penelitian R&D ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan R&D ini tidak menemukan fenomena, melainkan membuat fenomena. Ya, yang saya maksud dengan membuat fenomena adalah penelitian R&D ini cenderung berasal dari diri peneliti itu sendiri. Ketika peneliti menemukan sebuah implementasi produk baru, maka produk baru itu akan direalisasikan dalam lapangan seperti itu, sehingga produk yang dibuat itu bisa diharapkan memberikan dampak yang baik terhadap kondisi yang ada. Nah, kondisi yang ada ini bukan berarti penelitian R&D ini berdasarkan fenomena, tetapi berdasarkan mahasiswa itu sendiri ataupun berdasarkan peneliti itu sendiri. Saya memiliki teman, kalau nggak salah ada 2 teman saya yang menggunakan penelitian R&D ini. Ya, mereka membentuk produk, mereka membuat produk. Tetapi produk yang mereka buat belum tentu memang sesuai dengan kebutuhan, ataupun memang kondisi lapangan tidak mempengaruhi, tidak sebegitu pengaruh terhadap produk yang diberikan, ataupun produk yang dibuat oleh peneliti seperti itu. Sehingga peneliti ini memang berdasarkan imajinasi mereka sendiri ketika membentuk sebuah produk ataupun media seperti itu, media yang baru. Kemudian dari penelitian R&D ini memiliki data dari data kuantitatif, data kualitatif, dan juga pengembangan. Data kuantitatif tentu saja yang namanya produk ataupun penemuan pasti membutuhkan sebuah pengujian. Pengujian ini tidak bisa lepas yang namanya dari angka ataupun data statistik ya. Karena apa? Karena produk harus dilakukan secara ataupun harus diteliti dengan sedetail-detailnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kemudian data yang kualitatif ini membutuhkan sebuah atensi ataupun tanggapan dari para responden ataupun sampling seperti itu, sehingga mendapatkan data secara kuantitatif dan juga mendapatkan data secara kualitatif. Itu penelitian R&D. Kemudian yang pengembangan ini merupakan sebuah validasi untuk sebuah produk itu bisa digunakan ataupun dipercaya untuk digunakan dalam sebuah lapangan ataupun sebuah kondisi lapangan seperti itu ya. Sehingga penelitian R&D ini benar-benar produk yang memang dibuat. Produk itu tidak harus produk pure yang tidak ada sebelumnya ataupun benar-benar baru seperti itu, tetapi produk itu bisa merupakan produk yang sebelumnya masih samar-samar ataupun pernah dibuat oleh orang lain menggunakan penelitian kuantitatif ataupun menggunakan penelitian kualitatif, tetapi diinovatifkan ataupun diberikan pembaharuan sehingga terbentuk sebuah produk yang memiliki esensi lebih baik ataupun lebih tinggi daripada penelitian yang sebelumnya seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu memiliki asumsi. Benar, sebuah produk memang harus memiliki asumsi. Produk ini diharapkan untuk memberikan apa seperti itu. Nah, memberikan sebuah harapan itu merupakan sebuah asumsi. Harapan karena apa? Karena belum dilakukan sebuah penelitian. Ketika sudah mendapatkan penelitian, tinggal dicocokkan apakah sesuai antara asumsi ataupun hipotesis itu dengan fakta lapangan. Kemudian ciri-ciri terakhir dari penelitian R&D ini adalah memiliki hasil antara positif dan juga negatif. Sebuah penelitian untuk membuktikan sebuah produk itu layak atau tidak benar-benar bisa memberikan hasil yang positif. Terkadang memang ada yang namanya gagal produk seperti itu. Sehingga kebanyakan dari mahasiswa yang mengembangkan penelitian R&D ini melakukan sebuah riset yang benar-benar mendalam agar penelitian ataupun agar produk yang digunakan itu benar-benar lolos sehingga bisa digunakan ataupun layak digunakan dalam dunia akademisinya seperti itu.
Adapun ketika mereka mengalami kegagalan menggunakan produk tersebut, mereka akan melakukan yang namanya siklus. Karena penelitian R&D ketika kegagalan itu ada, maka mereka akan melakukan siklus selanjutnya untuk memperbaiki siklus yang sebelumnya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga paham ya tentang cara membedakan judul skripsi berdasarkan pendekatan penelitian ataupun jenis pendekatan penelitian. Kemudian kedepannya mungkin saya akan membahas hal-hal yang lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, seperti itu. Tapi sebelumnya saya meminta kepada teman-teman semua untuk subscribe channel saya, kemudian like dan berkomentar di video ini, dan jangan lupa untuk share video saya ketika kalian merasa video saya bermanfaat. Terima kasih dari saya, salam.